Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasri Dea Rizal, NPM 073521111036 dari kelas 3 F3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan kesalahan. Jadi, hampir tidak ada sistem yang berjalan sempurna sebelum melewati berbagai rentetan kesalahan atau error. Ada juga semakin besar sistem yang dibuat, semakin banyak kesalahan yang dapat timbul. Minimalkan kesalahan user. Interaksi melalui menu lebih dapat menghindarkan user dari kesalahan daripada menggunakan perintah baris. Di sini tuh dia tuh menghindarkan dari kesalahan user daripada menggunakan perintah baris. Minimalkan kesalahan user. Kompak pernah mempertimbangkan untuk mengubah press any key menjadi press enter key karena banyak telepon yang menanyakan di mana letak tombol any. Cara mengurangi kesalahan user yaitu seleksi user yang tepat, pelatihan yang memadai. Kemudian menyediakan kemudahan recovery dari kesalahan. Tipe kesalahan pengguna. Jadi tipe kesalahan pengguna itu ada beberapa. Yang pertama tuh perceptual error. Jadi perceptual error tuh terbagi lagi menjadi 3. Maksudnya perceptual error itu ada lagi. Jadi perceptual error itu gagal menangkap informasi, gagal menangkap perhatian pengguna. Ada juga tipe kesalahan pengguna cognitive error. Akibat terlalu banyak konteks dan informasi inkonteksi, contoh argumen yang tidak konsisten pada syntax command language. Ada juga motorik error. Motorik error itu lemahnya koordinasi tangan dan mata, tekanan kecepatan. Contoh klik mouse single atau double, mengetik dengan cepat membuat banyak kesalahan. Petunjuk pencegahan yaitu validasi masukan. Misalnya pengguna harus memasukkan bilangan positif sementara dia memasukkan data negatif atau nol, maka harus ada mekanisme untuk mengulang pemasukan tersebut. Petunjuk pencegahan, proteksi pengguna. Program memberi peringatan ketika pengguna melakukan suatu tindakan secara tidak mengena, misal penghapusan berkas. Jadi di penghapusan berkas itu nanti program itu dia menanyakan apa Anda ingin menghapusnya, ya atau tidak, seperti itu. Ada juga pemulihan dari kesalahan. Terjadinya mekanisme untuk membatalkan tindakan yang baru saja dilakukan dengan menyediakan fungsi undo. Jadi undo itu seperti mengulang apa yang telah kita hapus tadi. Kemudian penampilan pesan salah yang tepat dan sesuai dengan kesalahan. Mengambilkan kursor ke area kesalahan memungkinkan melakukan perbaikan. Help dan dokumentasi. Rancangan yang baik di mana pengguna dapat langsung menggunakan sistem dengan mudah tanpa pelatihan atau program bantuan. Program bantuan atau help disediakan dalam sistem. Help berorientasi pada masalah khusus. Dokumentasi berorientasi pada sistem dan masalah umum. Sifat-sifat help dan dokumentasi. Yang pertama, availability. User dapat menggunakan bantuan pada setiap waktu selama berinteraksi dengan sistem. User tidak perlu keluar dari aplikasi selama bekerja untuk membuka aplikasi bantuan. Sifat-sifat help dan dokumentasi ada juga accuracy dan competencies, yaitu bantuan tersedia secara lengkap dan akurat. Ada juga konsistensi, yaitu konsisten pada sistem yang ada, jenis online dan tercetak. Ada juga robustness, biasanya oleh orang yang sedang mengalami kesulitan karena sistem mempunyai perilaku yang tidak diharapkan atau membuat kesalahan. Ada juga flexibility, membantu setiap user berinteraksi sesuai dengan kebutuhannya. Ada juga unboundedness, unboundedness, itu tidak mencegah user dalam melanjutkan pekerjaannya. Gunakan layar terpisah. Ada juga merancang help dan dokumentasi, yaitu perangan seharusnya tidak seperti add-on,
tetapi merupakan bagian integral dalam sistem. Perancangan harus memperhatikan isi dari bantuan dan konteks. Isu dalam help dan dokumentasi. Yang pertama tuh bagaimana help dan dokumentasi itu dipanggil. Pilihan pertama bagi perancang untuk membantu bagaimana bantuan dapat diakses oleh user yaitu comment on off aplikasi terpisah. Bagaimana help dan dokumentasi ditampilkan dalam sistem Windows akan ditampilkan dalam Windows baru, dalam sistem lain dalam layar penuh atau bagian dari layar. Masalah yang ada dalam implementasi, para perancang harus membuat keputusan untuk implementasi berupa fisik maupun tidak. Hambatan berupa screen space, kecepatan, dan memori. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.